Bro and sis, kita pernah kan jadi ABG di bawah tahun 2000-an. Kayak gue nih, tahun 90-an, 93 lulus SMP. Ngerasain banget tuh yang namanya perubahan kota Tangerang. Bener nggak? Lu masih ingat nggak sih rupa kota Tangerang? Ketemu gue nih, Dede nih, Benteng. Kita mau intip nih kota Tangerang, ya kan, yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Bro and sis, gue inget banget di zaman tahun 91, 92, 93, kota Tangerang tuh masih belum seramai sekarang, bener nggak sih? Kita tempat nongkrong aja terbatas banget. Bro and sis, pasti lo ingat yang namanya Ujung Bakery. Pernah ada date jangan-jangan nih. Ayo, Ujung Bakery, Tiffany Bakery. Dulu tuh ngetop banget. Lo orang tuh udah bisa nongkrong di situ aja. Kerennya udah hebring dah. Beuh, mantap. Nah, bro and sis, pasti juga pada ingat nih yang dari dulunya ngetren kayak jus kode. Itu sampai sekarang masih ada loh. Itu ada di Jalan Soleh Ali, Tangerang. Ya, pasti juga udah pada punya janjian juga tuh ngedate tuh zaman dulu tuh, anak SMP, anak SMA, sampai ibu-ibu juga nongkrongnya di situ. Pasti pada punya cerita tuh di situ tuh, bener nggak? Nah, sampai sekarang tuh yang masih ada, ya saya rasa cuma jus kode itu aja kali ya. Nggak tahu yang lain nih. Nah, kalau swalayan itu zaman dulu tuh cuma Sabar Subur sama apa namanya tuh Anyarto Serba. Ya, itu deket Robinson yang sekarang tuh yang pinggir kali tuh. Ya, cuman sekarang udah pada kagak ada. Ya kan? Jadi tempat nongkrong itu udah nggak udah nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Sekarang tuh udah pilihannya udah sabrek-abrek deh. Banyak banget sekarang di Tangerang untuk mall, tempat nongkrong sama kafe-kafe. Wah, udah banyak banget, udah beda banget sama zaman dulu sama sekarang. Bro and sis, zaman gua dulu juga yang namanya seni kuat loh. Lo bayangin gak sih, break dance zaman dulu, wah sampai di jalan-jalan kita pada nontonin break dance, ya kan? Kemudian ada street dance. Nah, zaman gua dulu tuh yang namanya pesta ulang tahun 17-an ABG tuh, itu wajib banget tuh sewa yang namanya lampu-lampu tuh. Kemudian dia bikin party. Kemudian kita datang nih semua nih ABG nih. Gua dulu sampai bela-belain beli sepatu. Gua inget banget tuh mereknya Tonino. Itu sepatu kulit yang rajut-rajut. Warnanya putih. Wah, itu kok zaman dulu udah pakai sepatu itu. Waduh bro and sis, kerennya minta ampun. Udah joget sana joget sini. Gue inget tuh temen gue yang jago-jago ngedance tuh. Cablak. Johan Cablak tuh, ya kan? Doni, Ali, Tony. Woi, pada kemana lu pade? Ntar kita ngumpul ya. Bro and sis, anyway, lu orang pernah gak sih iseng baca tuh sejarah kota Tangerang? Gua kaget, banyak banget yang gua baru tahu ternyata. Lu pada mau tahu? Check this out. Berdirinya kota Tangerang tidak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten melawan kolonialisme Belanda. Nama Tangerang yang menunjuk kepada suatu daerah yang berada di bantaran Sungai Cisadane, yang dahulu dikenal dengan nama Untung Jawa. Lahir dari beberapa kejadian pada masa lampau hingga akhirnya resmi disebut Tangerang. Sejarah mencatat lahirnya Tangerang bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sugiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Gerendeng. Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut tengger atau tetengger yang dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penanda. Sesuai dengan julukannya, fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagian wilayah antara Kesultanan Banten dan pihak VOC Belanda, di mana wilayah Kesultanan Banten berada di sebelah barat dan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur Sungai Cisadane. Posisi kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat.
Pada satu sisi, wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di ibu kota negara DKI Jakarta. Di sisi lain, Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang Perhubungan Udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang. Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat 2 Tangerang untuk tahun kepemimpinan 2013 hingga sekarang adalah Bapak Arif R. Wismansyah. Bro and sis, lo tahu pasar lama dong pasti. Pasar lama dari dulu sampai sekarang nggak berubah, tetap aja becek kotor. Nah, gue mau cerita nih. Di situ ada yang namanya Museum Benteng. Pada ngeh nggak tuh orang-orang Benteng tuh? Nih yang gue mau tanya tuh, pada ngeh nggak tuh? Di dalam Museum Benteng itu tertulis atau terpampang banyak banget pernak-pernik, alat makan, kemudian apalah segala macam lah, pernak-pernik lah, peninggalan-peninggalan benteng zaman dulu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kaum Tionghoa di Tangerang sudah hadir sejak tahun 1407. Kaum Tionghoa hidup berdampingan dengan orang asli Tangerang selama berabad-abad hingga sekarang. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa yang menurut perkiraan dibangun pada pertengahan abad 17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di Kota Tangerang. Bangunan ini terletak di Jalan Cilame nomor 20, Pasar Lama, Tangerang, yang juga adalah zero point-nya Kota Tangerang karena disinilah cikal bakal pusat Kota Tangerang, yang dulunya disebut Kota Benteng terbentuk. Museum yang dibuka pada tanggal 11 November tahun 2011 di jam 8.11 WIB ini dimiliki oleh Bapak Udayana Halim yang merupakan warga asli Peranakan Tionghoa Tangerang. Ia lahir dan tumbuh besar di lingkungan Pasar Lama. Ia ingin menghadirkan peninggalan nenek moyang Cina Benteng yang datang di Tangerang sejak tahun 1407 di Teluk Naga. Diduga rombongan itu adalah merupakan rombongan dari armada Cheng Ho, seorang laksamana Tiongkok yang memeluk agama Islam. Di museum ini, Anda akan menemukan banyak hal-hal unik di balik sejarah kehidupan etnik Tionghoa serta berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan masa lalu. Mulai dari kedatangan armada Cheng Ho sampai rombongan terdiri dari sekitar 300 kapal jum besar dan kecil membawa hampir 30.000 pengikutnya. Sebagian dari rombongan ini dipimpin oleh Chen Chilung yang diyakini sebagai nenek moyang penduduk Tionghoa Tangerang atau Cina Benteng yang mendarat di Teluk Naga pada tahun 1407. Menyandang kata benteng dalam nama museum menyimpan sejarah tersendiri bagi nama benteng tersebut. Peranakan Tionghoa Tangerang sering disebut sebagai Cina Benteng atau Ciben. Dulu kan Ciben itu menyimpan cerita awal sejarah dari Kota Tangerang. Oke deh, bro and sis, sekian dulu ya nostalgia tentang Tangerang Bentengnya. Nah, gua butuh nih komen lo di kolom komen video gue. Tempat nostalgia terindah lo di Benteng, sama mantan lo atau enggak sama mungkin sama istri lo. Masih ada nggak tuh tempatnya? Komen ya. Bro and sis, stay tune terus di channel gue. Kita kedepannya bakal nostalgia soal Tangerang ya. Kita kumpulin tuh teman-teman Benteng ya yang asik-asik. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke.